Perkenalkan, nama saya Diva Tricia Naila dengan NRP 50042111050. Perkenalkan, nama saya Audrey Ayudi Astiti dengan NRP 50042111064. Perkenalkan, nama saya Dia Rehana Eva Putri dengan NRP 5421052. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian linearitas dan presisi. Untuk linearitas, dari data yang telah didapatkan ini berupa konsentrasi dan absorbensi. Data yang didapatkan kemudian akan diplot. Untuk mengetahui linearitas dari kurva kalibrasi, dapat dilakukan uji statistik dengan regresi linier. Dari kurva kalibrasi tersebut didapatkan, yaitu persamaan garisnya adalah Y sama dengan 0,0318X plus 0,0025 dengan nilai regresi linier atau R kuadratnya sebesar 0,9723. Nilai regresi linier yang didapatkan ini masih berada pada rentang kurang dari 1 dan lebih besar dari 0,9. Dari syarat keberterimaan berdasarkan tabel persen dengan tingkat kepercayaan 99% dan derajat kebebasan 3 mensyaratkan bahwa nilai R kuadrat adalah 0,959. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kurva kalibrasi dari larutan NI memenuhi syarat keberterimaan menurut tabel persen. Kemudian, presisi. Dari data presisi ini yang didapat yaitu berupa absorbensi dan konsentrasi didapatkan rata-rata dari konsentrasi yaitu sebesar 2,177. Kemudian, dapatkan juga simpangan bakunya yaitu sebesar 0,0503. Dari rata konsentrasi dan simpangan bakunya itu dapat dicari nilai persen dari RSD, yaitu dengan persamaan simpangan baku per rata-rata kali 100%. Dan didapatkan persen RSD-nya itu sebesar 2,30,94%. Apabila nilai dari persen RSD ini yang diperoleh lebih dari 2%, maka nilai presisi dapat dihitung dengan perhitungan CP-Hurwitz, di mana CP-Hurwitz ini persamaannya adalah 2 × 1 minus dalam kurung 0,5 log C, di mana C sendiri adalah konsentrasi analit. Dan didapatkan nilai CP-Hurwitz-nya yaitu sebesar 7,662. Kemudian, nilai dari CP-Hurwitz ini akan dibandingkan dari nilai yang RSD tadi. Diketahui 0,67 CP-Hurwitz atau 2/3 nilai CP-Hurwitz adalah 5,134, di mana nilai ini masih lebih besar dari persen RSD. Apabila hasil dari persen RSD ini masih lebih kecil dari 2/3, maka ini menunjukkan bahwa metode pengujiannya memenuhi keberterimaan presisi analisis kimia. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Salsabila Aulia Rahma Putri dengan NRP terakhir 058. Di sini saya akan melanjutkan membahas untuk hasil uji akurasi, di mana dapat dinyatakan pada dalam persentase perolehan kembali atau persen recovery, yang mana pada percobaan ini digunakan larutan Ni 2 ppm yang dilarutkan dalam air keran dan dibuat 7 sampel uji untuk dianalisis pada instrumen AS. Pengukuran dilakukan dengan 3 kali pengulangan untuk masing-masing sampel dan dihitung nilai rata-ratanya. Berikut adalah data hasil pengujian pada instrumen AS. Selanjutnya dilakukan perhitungan persen recovery dengan persamaan sebagai berikut, yaitu persen recovery sama dengan konsentrasi terukur dibagi dengan konsentrasi awal dikali 100%, di mana konsentrasi terukur didapatkan berdasarkan data sebelumnya, yaitu data dari pengujian instrumen AS. Sedangkan untuk konsentrasi awal dapat dihitung menggunakan rumus M1V1 sama dengan M2V2 yang dapat dilihat pada layar berikut. Setelah mendapatkan persentase recovery untuk masing-masing sampel, dilakukan rata-rata sehingga didapatkan nilai sebesar 76,14%. Selain itu, untuk mengetahui keakuratan dari suatu data dapat dilakukan dengan menggunakan perhitungan menggunakan Excel, yaitu UCT, di mana untuk masing-masing sampel memiliki nilai T-stat yang lebih tinggi dibandingkan nilai T kritisnya, sehingga terdapat perbedaan yang signifikan atau data dikatakan belum akurat. Untuk penentuan MDL pada uji kali ini digunakan dari hasil data AAS yang diperoleh. Kemudian dicari nilai rata-rata, standar deviasi, RSD dan juga MDL, kemudian nilai CP-Hurwitz yang dapat dilihat pada tabel berikut. Parameter selanjutnya yaitu menggunakan penilaian SN rasio yang dapat dilihat pada perhitungan berikut, yaitu SN rasio sama dengan rata-rata konsentrasi dibagi dengan nilai SD yang diketahui. Berdasarkan analisis perhitungan yang telah dilakukan, disajikan batas keberterimaan penentuan MDL serta kesimpulan dari hasil percobaan yang telah dilakukan sebagai berikut. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi dan mengakibatkan hasil data yang tidak sesuai teori. Pada hasil percobaan yang telah kami lakukan, didapatkan nilai recovery yang tidak mendekati 100% dan nilai regresi uji linearitas tidak mencapai 0,995 sampai 1. Di sini terdapat fishbone yang merangkum 6 kesalahan yang mungkin terjadi. Kesalahan pertama yaitu adalah kesalahan personal.
Kesalahan ini terjadi dikarenakan praktikan yang kurang kompeten saat membuat larutan uji. Ketika pengenceran larutan labu ukur tidak diletakkan di meja yang datar dan mata tidak melihat sejajar dengan garis labu ukur. Selanjutnya, pipa tidak dilepas di dinding labu ukur dan di dekat garis batas. Selanjutnya itu kesalahan personal lain. Ketika pengujian menggunakan instrumen AAS, praktikan yang tidak memiliki pengalaman dan kurangnya komunikasi. Terdapat 2 praktikan yang menjalankan instrumen AAS ketika pengujian. Device sudah diklik OK ketika pipa belum masuk larutan yang akan diuji, sehingga pengukuran terjadi ketika larutan belum masuk. Correction action yang perlu dilakukan yaitu kebijakan harus mendengar ketika briefing dan berkomunikasi dengan baik antar praktikan. Dan diwajibkan praktikan untuk membaca jurnal pembuatan larutan. Dan selanjutnya itu ada kesalahan alat. Ketidaksesuaian hasil juga bisa disebabkan oleh alat yang digunakan. Instrumen SSA nyala yang terdapat di Departemen Kimia ITS kemungkinan instrumen dan alat pengukuran pembuatan larutan seperti pipet volume belum dilakukan kalibrasi berkala. Saat penggunaan setelah kelompok lain, alat tidak distabilisasi dahulu selama 10 menit sehingga terjadi Johnson-Nyquist noise. Hal ini terjadi karena agitasi termal pembawa muatan, biasanya elektron, di dalam konduktor listrik pada kesetimbangan yang terjadi terlepas dari tegangan yang diberikan. Sehingga hal ini mengakibatkan komponen instrumen panas dan hasil tidak akurat. Correction action yang perlu dilakukan adalah memberikan jeda 10 menit setiap pergantian kelompok untuk uji. Kesalahan ketiga yaitu terdapat pada metode. Kesalahan yang terjadi menyebabkan hasil yang tidak sesuai keberterimaan, kemungkinan terjadi pada metode pembuatan larutan ataupun saat pengujian menggunakan instrumen. Kesalahan yang terjadi pada pembuatan larutan yaitu pembuatan larutan yang dilakukan oleh banyak orang pada saat pengujian larutan belangko. Kelompok tidak diukur menggunakan belangko kelompok lain. Padahal pada pembuatan belangko tiap kelompok menggunakan bahan HNO3 yang berbeda-beda karena pelarutan HNO3 yang dilakukan tiap kelompok. Kemudian, aquades untuk membersihkan pipa kapiler tidak diganti. Correction action yang perlu dilakukan adalah tidak mencelupkan pipa kapiler ke aquades untuk membersihkan. Namun, pipa kapiler yang telah digunakan disemprot dengan aquades sehingga tidak terdapat penimbunan konsentrasi pada aquades cuci. Selanjutnya, saya akan membahas terkait bagian kedua dari diagram fishbone. Yang pertama, terdapat bahan, yang dimana yang dimaksud adalah kondisi penyimpanan, kemasan, persiapan bahan, dan lama penyimpanan. Selanjutnya ada akomodasi ruang, yaitu terkait atmosfer, suhu, kelembapan, dan cahaya yang masuk. Kemudian yang terakhir ada sarana-prasarana, yaitu terkait penggunaan gas argon teknis, kompres tekanan, dan kemampatan pipa kapiler. Bahan uji yang digunakan pada praktikum ini juga mempengaruhi hasil data dari pengujian. Bahan yang digunakan tidak terdapat tanggal expired dan tidak ada kapan bahan itu pertama kali dibuka. Larutan uji yang sudah dibuat juga disimpan selama kurang lebih 2 minggu. Lalu yang selanjutnya terdapat vial yang tutupnya kotor dan leleh sehingga vial tidak tertutup rapat. Hal ini menyebabkan adanya kontaminasi yang masuk. Selanjutnya terkait akomodasi ruang. Ruang yang digunakan untuk pengujian instrumen AAS dilakukan di ruang yang tidak ada pendingin ruangan, namun terdapat silika karbon aktif untuk menyerap air yang ada di udara untuk mengurangi kelembapan. Suhu yang mencapai 30 derajat Celcius di luar ruangan menyebabkan kelembapan yang berlebih di ruangan yang minim sirkulasi. Tidak adanya pendingin ruangan meningkatkan tingkat kelembapan dalam ruangan, sehingga menyebabkan warna silika karbon aktif sudah mulai membiru dan perlu dilakukan pergantian. Serta ruang dengan pencahayaan dengan intensitas tinggi menyebabkan api tidak bisa menyala. Correction action yang perlu dilakukan adalah menjaga kelembapan ruangan dengan mengganti silika karbon aktif. Selanjutnya terkait sarana dan prasarana. Penggunaan gas asetilen pada instrumen SSA nyala saat praktikum ini adalah kemungkinan menggunakan gas argon teknis, sehingga kemurnian argon belum mencapai 99%. Kompres tekanan pada instrumen mengalami sumbatan kotoran karena sampel yang masuk tidak sesuai kebutuhan. Terdapat juga sumbatan pada pipa kapiler dikarenakan larutan yang diuji ada padatan seperti kotoran. Hal ini kemungkinan dikarenakan pH dari air keran yang di bawah 7, sehingga Ni terdapat residu NiOH 2 kali yang melayang-layang, sehingga menyumbat dan terjadi sumbatan pada pipanya. Correction action yang perlu dilakukan adalah memastikan larutan tidak terdapat endapan dan menggunakan gas argon analisis, bukan gas argon teknis. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.